Perkenalkan, nama saya Made Dianti Milena Wardati, NIM 040. Latar belakang studi proyek kami, pertumbuhan dan perkembangan lidah dan mukosa serta struktur anatomi dan histologi sangat penting dipahami oleh seorang dokter gigi. Dengan pemahaman luas dan lengkap dapat mendasari pemahaman seorang dokter gigi dalam keadaan klinis. Di sini, bagian lidah kami akan membahas tumbuh kembang, anatomi, histologi, dan fisiologi lidah. Dan di bagian mukosa kami akan membahas tumbuh kembang, anatomi, histologi, mukosa. Dan slide berikutnya dapat dilihat dalam slide. Perkenalkan, nama saya Angelia Unarka Fasya, NIM 029. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tumbuh kembang lidah. Jadi lidah itu berkembang pada minggu ke-4 hingga minggu ke-8 pada masa perkembangan prenatal. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pembentukan badan lidah atau body of the tongue. Jadi pembentukan badan lidah itu dimulai dalam periode embrionik selama minggu ke-4 perkembangan prenatal. 2/3 anterior lidah berkembang dari 3 pembekakan. Yang pertama adalah pembekakan 2 kuncup lidah distal atau lateral lingual swelling, dan ada pembekakan kuncup lidah median atau tuberculum impar. Yang pertama ada pembekakan kuncup lidah median atau tuberculum impar. Jadi tuberculum impar tunggal terletak di garis tengah atau midline di lantai faring primitif, di hidung embrio yang bergabung atau conjoin dan rongga mulut. Selanjutnya ada pembekakan kuncup lidah distal atau lateral lingual swelling. Jadi pembekakan ini berkembang di setiap sisi tuberculum impar. Semua pembekakan anterior ini berasal dari pertumbuhan mesenkim lengkung faringeal pertama atau lengkung mandibula. Pembekakan lingual lateral yang berpasangan akan tumbuh dalam hal ukuran dan bergabung satu sama lain serta tumbuh dan menyebar melingkupi tuberculum impar yang akan membentuk 2/3 anterior atau badan lidah yang terletak dalam oral cavity proper. Berikut adalah gambar dari tuberculum impar dan pembekakan lingual lateral dan keterlibatan mereka dalam pembentukan lidah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembentukan pangkal lidah atau base of the tongue. Jadi, sementara itu dari mesodem lengkung faring kedua, ketiga, dan keempat, pembekakan median lain yang dikenal sebagai hypobranchial eminence mulai berkembang dan membentuk sepertiga posterior lidah. Tak lama kemudian, di belakang pembekakan anterior yang menyatu ini, sepasang pembekakan yakni copula menjadi jelas. Copula terbentuk dari perpaduan mesenkim yang tersusun terutama dari lengkungan cabang ketiga dan bagian dari lengkungan cabang keempat. Copula secara bertahap tumbuh dan menyebar ke lengkungan cabang kedua atau lengkungan hyoid yang membentuk dasar lidah atau sepertiga posterior lidah. Berikut adalah gambar dari copula dan keterlibatannya dalam pembentukan pangkal lidah. Dan yang terakhir adalah pembentukan lidah lengkap. Saat lidah berkembang lebih jauh, copula akan menyatu dengan pembekakan anterior lengkungan cabang pertama dari badan lidah selama minggu ke-8 perkembangan prenatal. Fusi atau penyatuan ini dibatasi secara dangkal oleh sulcus terminalis di lidah yang matang atau matur dan alur berbentuk V terbalik yang menandai batas antara pangkal lidah dan badan lidah. Lidah kemudian akan berkontraksi dan bergerak ke anterior dan inferior pada minggu ke-8 setelah menyelesaikan fusi pembekakannya untuk menghindari menjadi penghalang bagi palatal shelves yang sedang berkembang. Dengan demikian, lidah akan bergerak keluar dari faring ke rongga mulut. Seluruh lidah berada di rongga mulut saat lahir. Pangkal lidah dan daerah epiglotis akan turun ke orofaring pada usia 3 tahun. Sementara badan lidah akan tetap berada di rongga mulut yang tepat atau oral cavity proper. Berikut adalah gambar dari fusion atau penyatuan dari pembekakan anterior dan pembekakan posterior untuk membentuk lidah. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Made Ayu Astrid Radita, NIM 021. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai anatomi lidah. Lidah merupakan organ yang tersusun dari otot dan terletak di dalam oral cavity atau di dalam rongga mulut. Lidah itu sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian dorsal dan bagian ventral. Bagian dorsal merupakan bagian atas lidah yang memiliki struktur kasar karena terdapat papilla atau taste buds yang berfungsi sebagai pengecap rasa. Sementara itu, bagian ventral merupakan bagian bawah lidah yang memiliki struktur lebih licin daripada bagian dorsal lidah. Secara anatomi, lidah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu radix, corpus, dan apex.
Radix dan korpus itu sendiri dipisahkan oleh sulcus terminalis yang berbentuk V. Otot-otot penyusun lidah dibagi menjadi dua, yaitu otot intrinsik dan otot ekstrinsik. Otot intrinsik itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, superior longitudinal lingual. Yang kedua, inferior longitudinal lingual. Yang ketiga, transfer lingual. Dan yang keempat, vertikal lingual. Sementara itu, otot ekstrinsik dibagi menjadi 4 bagian pula, yaitu yang pertama genioglossus, yang kedua styloglossus, yang ketiga hyoglossus, dan yang keempat palatoglossus. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tarisa Desi Ramadini, NIM 036, akan menjelaskan tentang histologi lidah. Jadi lidah itu memiliki dua otot. Otot ekstrinsik yang berorigo di luar lidah, berperan dalam pergerakan lidah, lalu yang kedua ada otot intrinsik yang berada di dalam lidah dan berperan dalam perubahan bentuk dari lidah. Selanjutnya ada gambar dari anterior lidah potongan longitudinal. Jadi di gambar tersebut dapat dilihat bahwa lidah memiliki papila. Pada lidah, papila terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah papila filiformis yang tersebar di permukaan dorsal lidah, memiliki ukuran yang lebih kecil dan lancip. Yang kedua ada papila fumiformis yang terletak pada anterior lidah yang memiliki jumlah yang lebih sedikit dengan ukuran yang lebih besar. Lalu yang ketiga ada papila circumflata, ukurannya lebih besar, memiliki 8 hingga 12 buah dalam lidah, lalu bertempat pada posterior lidah. Lalu yang terakhir ada papila foliata, dia memiliki terletak pada bagian posterolateral lidah. Lalu selanjutnya ada gambar dari potongan dorsal lidah. Bisa dilihat di gambar tersebut bahwa ada papila filiformis dan juga papila fumiformis. Lalu juga terdapat jaringan ikat dan juga dilapisi oleh epita squamous berlapis. Lalu selanjutnya ada gambar dari papila circumflata. Pada pinggiran papila circumflata terdapat risbat atau kuncup kecap. Lalu juga ada kelenjar saliva kecil. Lalu selanjutnya ada gambar dari bagian posterior lidah. Bisa dilihat bahwa ada papila circumflata, ada sulcus sekitar dan ada von Ebner. Lalu selanjutnya ada papila filiformis dan fumiformis lagi. Jadi papila filiformis bisa dilihat bahwa papila ini berbentuk lebih lancip. Lalu selanjutnya ada gambar dari bagian posterior lidah dan di situ terdapat kuncup kecap. Jadi bisa dilihat bahwa kuncup kecap itu terbenam di dalam dan juga salnya berbentuk lebih lonjong. Lalu selanjutnya ada gambar pada bagian posterior dari papila circumflata dekat dengan tonsila lingualis. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Made Boso Anataulia, NIM 19025511042. Fisiologi lidah. Seluruh rasa dapat dirasakan oleh seluruh permukaan lidah, akan tetapi satu jenis rasa akan lebih sensitif pada daerah tertentu. Ada 4 rasa primer, yaitu rasa manis, asin, asam, dan pahit. Dan ada satu lagi rasa, yaitu rasa umami, yang dimana dominan ditemukan pada L-glutamat. Rasa manis. Hampir semua zat yang menyebabkan rasa manis adalah zat kimia organik. Satu-satunya zat anorganik yang menyebabkan rasa manis merupakan garam-garam tertentu dari timah hitam berilium. Rasa asam. Rasa asam disebabkan oleh satu golongan asam konsentrasi ion hidrogen maupun intensitas sensasi rasanya kira-kira sebanding dengan logaritma konsentrasi ion hidrogen. Oleh karena itu, semakin asam suatu makanan, maka sensasi rasa asamnya semakin kuat. Rasa asin ini ditimbulkan oleh garam terionisasi, terutama konsentrasi ion sodium. Kualitas rasa asin sedikit berbeda dari garam dan garam lainnya, karena beberapa jenis garam juga mengeluarkan rasa lain di samping rasa asin. Lalu rasa pahit seperti rasa manis tidak disebabkan satu jenis agen. Rasa pahit seperti rasa manis tidak disebabkan dari satu jenis agen kimia, tetapi zat-zat yang memiliki rasa pahit semata-mata hampir merupakan zat organik. Pembagian kelas zat yang sering menyebabkan rasa pahit adalah zat organik rantai panjang yang berisi nitrogen dan alkaloid.
Alkaloid terdiri dari banyak obat yang digunakan dalam kedokteran, seperti quinine, kafein, strychnine, dan nikotin. Lalu yang terakhir ada rasa umami. Rasa umami berasal dari bahasa Jepang yang berarti enak. Umami adalah rasa yang dominan ditemukan pada makanan yang mengandung L-glutamat, terdapat pada ekstrak daging dan keju. Lalu, keempat rasa primer tersebut memiliki daerah sensitivitas masing-masing. Di antaranya, daerah sensitivitas rasa manis terdapat pada apex lingua, daerah sensitivitas rasa asin terdapat pada sepanjang tepi lateral lidah bagian anterior, daerah sensitivitas rasa asam terdapat pada sepanjang tepi lateral lidah bagian posterior, dan daerah sensitivitas rasa pahit terdapat pada dorsum lidah bagian posterior. Perkenalkan, saya Bistagong Pramesti Dewi NIM 034 akan menjelaskan mengenai tumbuh kembang oral mukosa. Rongga mulut berkembang dari fusi embrio stomatodeum setelah pecahnya membran buku faringeal pada hari ke-26 kehamilan. Tumbuh kembang dari mukosa ini diawali dengan pembentukan dari sel epitel, di mana sel epitel tersebut berasal dari dua lapisan, yaitu lapisan ektoderm dan lapisan endoderm. Lapisan ektoderm akan membentuk bagian bibir, lantai dari palatum, gingivas, serta bagian bukal, sementara lapisan endoderm akan membentuk bagian lidah, epiglotis, dan faring. Pada minggu ke-5 hingga minggu ke-6 kehamilan, lapisan sel epitel yang sebelumnya tunggal akan membentuk 5 atau lebih lapisan, dan pada minggu ke-8 hingga minggu ke-10, lapisan dari sel epitel tersebut sudah mencapai lapisan multilayer. Pada minggu ke-7 hingga minggu ke-10 kehamilan, fitur permukaan dari oral mukosa seperti insisi papila dan papila rugae sudah mulai terbentuk, dan pada epitel lingual sudah terbentuk papila circumvallata, filiformis, dan papila fungiformis. Pada minggu ke-8 hingga minggu ke-10 kehamilan, palatum akan mengalami elevasi, dan pada bagian lamina propria sudah membentuk subectodermal condensation of branching cell dan komponen intercellular fibrali. Pada minggu ke-10 hingga minggu ke-12 kehamilan, daerah masticatori sudah mengalami stratifikasi sel dengan warna yang lebih gelap, sementara pada bagian mesenkimnya sudah ditemukan capillary buds dan reticulary fiber. Selanjutnya, pada minggu ke-13 dan minggu ke-20 kehamilan, sel epitel oral kembali menebal hingga mencapai sebanyak 15 lapisan, dan akan muncul lapisan dengan parakeratinasi, sementara lapisan dengan ortokeratinasi akan muncul setelah gigi erupsi. Selanjutnya, pada minggu ke-16 dan minggu ke-20 akan ditemukan jumlah dan ukuran dari serat kolagen yang menebal, serta pada lamina basal ditemukan hemidosmes, dan pada daerah masticatori mukosa sel epitel akan menebal dan memanjang. Baik, perkenalkan, nama saya Brigita Janakuna Salabunte, NIM 038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi mukosa. Jadi, pada saat kulit kering dan menyediakan penutup untuk permukaan luar, saluran pencernaan dilapisi dengan mukosa yang lembab atau selaput lendir. Mukosa ini terspesialisasi dalam setiap daerah saluran pencernaan, tetapi pola dasar epitel dalam jaringan ikat yang mendasari lamina propria dipertahankan dan dianalogikan dengan epidermis dan dermis kulit masing-masing. Beberapa lapisan ketiga submukosa ditemukan antara lamina propria dan tulang yang mendasari atau otot pipi dan bibir. Beberapa pramukosa mulut, yaitu yang pertama, mukosa ini protektif secara mekanis terhadap gaya tekan dan geser. Mukosa memberikan penghalang bagi mikroorganisme, racun, dan berbagai antigen. Mukosa memiliki peran dalam pertahanan imunologis, baik di perantai sel maupun humoral. Kelenjar minor di dalam mukosa mulut menyediakan pelumas dan penyangga serta sekresi beberapa antibodi. Viskoelastik mukosa juga bertindak sebagai penghalang membantu penahan air dan elektrolit. Dapat dilihat pada PPT, bagian yang menunjukkan daerah mukosa mulut. Yang pertama, A, itu epitel squamosa berlapis, B, lamina propria, C, submukosa, dan D, tulang. Beberapa lapisan sel dengan morfologi yang berbeda dapat dikenali dalam epitel squamosa berlapis yang melapisi rongga mulut. Yang pertama, lapisan dasar, kedua lapisan sel prickle, ketiga lapisan granular, dan keempat lapisan keratin. Lapisan dasar atau stratum germinativum atau stratum basal itu merupakan lapisan sel tunggal yang berdekatan dengan lamina propria dan dibatasi oleh lamina basal.
Lapisan dasar ini terdiri dari sel kuboid, diantaranya adalah populasi sel induk. Dapat dilihat pada PPT, dilihat gambarnya. Lalu yang kedua, lapisan sel prikel. Di atas lapisan basal, bundar atau sel telur membentuk lapisan berbasal tebal yang disebut dengan lapisan sel prikel. Sel-sel ini menunjukkan tahap pertama pematangan menjadi lebih besar dan lebih bulat daripada yang ada di lapisan basal. Yang ketiga, lapisan granular. Sel-sel lapisan granular menunjukkan peningkatan yang lebih lanjut dalam pematangan dibandingkan dengan orang-orang dari lapisan sel basal dan sel tusukan. Banyak organel berkurangan atau hilang sehingga sitoplasma didominasi oleh tonofilamen dan tonofibril. Yang terakhir, lapisan keratin. Pada epitel keratin, tahap akhir dalam pematangan sel-sel epitel menyebabkan hilangnya semua organel termasuk nuklei. Autolisis ini mungkin disebabkan oleh pelapisan protease di dalam sel. Sel-sel dari lapisan keratin seluruhnya menjadi diisi dengan tonofilamen yang dikemas rapat dikelilingi oleh matriks protein filagrin. Campuran protein ini secara kolektif disebut keratin. Keratin juga sangat terkait oleh ikatan disulfida berkontribusi terhadap ketahanan mekanik dan kimiawi lapisan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gir Paida Pamukas, NIM 1902551025. Saya akan menjelaskan mengenai histologi mukosa. Rongga mulut dilapisi oleh mukosa mulut atau oral mukus yang tampak basah yang terdiri dari epitel berlapis pipi tidak berkeratin, epitel berlapis pipi berkeratin sebagian atau parakeratinasi, dan epitel berlapis pipi berkeratin penuh atau ortokeratinasi. Jenis mukosa rongga mulut ada 3, yaitu masticatori mukosa, lining mukosa, dan spesialis mukosa. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai masticatori mukosa. Masticatori mukosa melapisi bagian rongga mulut yang terpapar dengan gesekan dan tarikan seperti gingiva atau gusi, permukaan dorsal lidah, dan palatum durum atau hard palate. Masticatori mukosa terdiri atas epitel berlapis pipi, parakeratinasi atau ortokeratinasi, dan jaringan ikat padat kolagen irregular. Masticatori mukosa berfungsi untuk melindungi bagian yang terpapar terhadap kerusakan dan gesekan dan sentuhan oleh makanan yang dikunyah. Masticatori mukosa terkenal akan tekstur dan ketahanan permukaannya yang kena. Masticatori mukosa memiliki epitel yang saling menggigit satu sama lain dengan lamina propria di bawahnya, sehingga tampak seperti pasak atau ridge dan menyebabkan dasar yang lebih kuat, seperti tampak pada gambar sebelah kiri, di mana gambar sebelah kiri merupakan epitel berlapis pipi parakeratinasi memiliki basal layer yang tampak seperti gunung dan lembah. Sedangkan gambar sebelah kanan yaitu epitel berlapis pipi tidak berkeratin, basal layernya cenderung datar. Lapisan submukosa pada mukosa pengunyah sangat tipis atau tidak ada sama sekali. Terlihat pada gambar kiri, lapisan submukosanya tidak ada, sehingga lamina propria tampak menyatu dengan tulang, menyebabkan dasar yang lebih kuat saat proses pengunyahan dan berbicara. Kemudian ada lining mukosa. Lining mukosa melapisi palatum mole atau soft palate, pipi, dasar mulut, permukaan ventral lidah, dan faring. Lining mukosa terdiri atas epitel berlapis pipih tidak berkeratin dan jaringan ikat padat kolagen yang lebih longgar dan irregular. Lining mukosa adalah jenis mukosa yang terkenal karena tekstur permukaannya yang lebih lembut, licin, dan lembab, serta kemampuannya untuk diregam dan dikompresi. Lining mukosa lebih seperti bantalan untuk jaringan di bawahnya. Berbeda dengan masticatori mukosa, antara mukosa epitel dengan lamina propria umumnya lebih halus dengan pasak ridge yang lebih sedikit dan kurang jelas. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, basal layer pada epitel berlapis pipih tidak berkeratin cenderung datar. Terakhir, ada spesialis mukosa. Rongga mulut memiliki mukosa mulut yang mengandung kucup kecap seperti permukaan dorsal lidah. Hal inilah yang dinamakan dengan spesialis mukosa, mukosa yang berspesialisasi untuk mengecap. Sekian dan terima kasih.
Kesimpulan yang kami dapat, pembentukan lidah dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pembentukan badan lidah, kedua ada pembentukan pangkal lidah, dan terakhir ada pembentukan lidah lengkap. Secara anatomi, lidah juga dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu radix, apex, dan corpus. Mukosa. Mukosa tersebar dalam setiap saluran pencernaan yang dimana harus didasarkan dan dipertahankan oleh epidermis dan dermis. Saran yang kami dapat yaitu pertumbuhan dan perkembangan lidah dan mukosa serta anatomi dan histologi sangat penting bagi manusia. Kurangnya kepedulian manusia terhadap kesehatan lidah dan mukosa dapat menyebabkan berbagai penyakit bagi manusia. Sehingga dengan studi proyek ini kami mengharapkan manusia lebih memahami dan lebih mengerti tentang pertumbuhan dan perkembangan lidah dan mukosa.